mana arti dari T adalah tempat, P adalah pembuangan, dan S adalah sementara. Maka, kalau kamu pergi ke TPS, kamu akan melihat sampah bergunung-gunung. Nah, di TPS, sampah akan dipilah-pilah, dikelompokkan menurut jenis sampahnya. Ada jenis sampah yang masih bisa diolah dan digunakan kembali. Misalnya, kamu pernah melihat kantong plastik hitam kan? Nah, kantong plastik itu terbuat dari sampah-sampah plastik yang sudah diolah. Botol-botol, kaleng-kaleng, kertas dan kardus dapat diolah dan digunakan kembali. Ada juga yang diolah menjadi pupuk tanaman. Sisanya barulah diangkat ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Di TPA, sampah akan dipilah lagi dan diolah lagi agar dapat dimusnahkan secara aman dan tidak berbahaya bagi daerah sekitarnya. Kini kamu sudah mengerti tentang perjalanan sampah kan? Kalau masih kurang mengerti, tanyakan pada gurumu. Nah, kemarin di semester 1 kita sudah belajar ada 2 jenis sampah. Ada yang masih ingat? Iya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Di bahasa Indonesia pun kita hari ini belajar tentang sampah. Di halaman 53 kalian bisa lihat misalnya ada perjalanan sampah kita ya. Yang pertama dari rumah penduduk diangkut oleh petugas sampah, lalu dikumpulkan, lalu diangkut mobil truk, lalu dibawa ke TPS untuk sedikit pemilahan, lalu dibawa ke TPA, lalu terakhir dipilah dan diolah agar dapat dimusnahkan secara aman. Nah, tugas yang pertama adalah mengerjakan soal atau pertanyaan yang ada di halaman 53 mengenai sampah. Jawabannya bisa